Setelah musim yang berantakan, musim ini Manchester City kembali memantapkan diri kembali ke persaingan gelar Premier League. Perlahan namun pasti, City mengais 3 poin demi 3 poin untuk menjaga harapan memenangkan trofi. Di balik konsistensi City sejauh ini, ada magis seorang Ryan Cherky. Awalnya, sorotan tertuju pada nama-nama macam Thierry Reinders hingga Gianluigi Donnarumma. Namun Cherky yang sebelumnya sempat diragukan justru membuktikan bahwa ia adalah kartu as baru Pep Guardiola. Lantas, sehebat apa kemampuan Cherky yang tampaknya akan jadi andalan baru Pep setelah Kevin De Bruyne? Di video kali ini, Starting Eleven Momen akan mengulas sosok seorang Ryan Cherky, pesulap kecil yang mampu menyihir Premier League meski awalnya sempat diragukan banyak orang. Simak kisahnya berikut ini. Manchester City menjalani musim 2024-2025 dengan mengecewakan. Namun di bursa transfer musim panas, klub asal kota Manchester tampak tak terlalu agresif bergerak. Ketika tim-tim seperti Liverpool, Chelsea hingga Manchester United panen pemain mahal, City merekrut sejumlah nama yang harganya terbilang ramah kantong. Sekitar 7 pemain baru mendarat di Etihad Stadium pada bursa transfer musim panas tahun 2025. Menariknya, transfer termahal yang didatangkan Pep Guardiola di musim panas ini cuma bernilai 55 juta euro, yakni transfer Thierry Reinders dari AC Milan. Selain Tijani, City cuma merekrut pemain yang harganya ada di kisaran 30 jutaan euro. Memang secara keseluruhan City menghabiskan biaya transfer sebesar 206 juta euro di musim panas 2025. Namun dibandingkan dengan para klub raksasa IPL lainnya, angka itu masih terbilang kecil. Untuk urusan belanja, City cuma menempati urutan ke-8 di Premier League, jauh di bawah Liverpool yang menghabiskan anggaran hampir 500 juta euro. Fenomena ini tentu menarik. Pasalnya, apabila berkaca dari 2 musim ke belakang, City masih menjadi klub yang agresif dalam hal belanja. 2 tahun terakhir, City selalu nangkring di 3 besar klub dengan pengeluaran belanja musim panas terbesar IPL. Memang City sudah belanja banyak di musim dingin, tapi tak bisa dipungkiri musim panas 2025 City lebih senyap dari biasanya. Berbicara soal transfer Manchester City, ada beberapa nama yang mendapat sorotan tajam. Pertama, tentu saja Tijani Reinders. Tijani yang merupakan pemain tersubur kedua Milan musim 2024-2025 dihadapkan pada petualangan baru di Premier League. Gelandang Belanda ini banyak digadang bakal menggantikan Kevin De Bruyne. Selain Tijani Reinders, sorotan juga tertuju pada sosok Gianluigi Donnarumma. Setelah mengakhiri drama dengan PSG, Donnarumma memutuskan untuk bergabung dengan Manchester Biru. City sendiri merekrut kiper Italia dengan biaya sangat murah, cuma sebesar 30 juta euro dari sang juara bertahan Liga Champions. Di sisi lain, mungkin tak banyak yang memperhatikan gelandang baru lainnya yang didatangkan City di musim panas. Dia adalah Ryan Cherky. City menebus Cherky seharga 36 juta euro, nominal yang terkesan murah. Mungkin karena nominal kecil itulah Cherky kurang mendapat sorotan di antara para rekrutan anyar City lainnya. Padahal ketika memperkuat Olympique Lyon, Cherky adalah talenta yang fenomenal. Cherky mengemas 12 gol dan 20 assist untuk Lyon sepanjang musim 2024-2025. Kemampuannya juga banyak mendapat pujian para penikmat Ligue 1. Tapi mungkin karena Ligue 1 sendiri minim exposure, Cherky akhirnya tak banyak diperhatikan. Belum lagi setelah mencatat 2 laga debut, Cherky sempat mengalami cedera yang memaksanya absen hingga bulan Oktober. Belum ada yang memperhatikan Cherky secara seksama kala itu. Padahal secara role dan posisi bermain yang harusnya menjadi penerus Kevin De Bruyne adalah Cherky, bukan Tijani Reinders. Mungkin banyak orang tak menyorot Ryan Cherky pada awalnya. Namun, secara perlahan spotlight akhirnya mengarah pada pemain yang tanggal lahirnya sama dengan hari kemerdekaan Indonesia itu. Berawal dari 2 assist ketika menghadapi Bournemouth, Cherky seolah ketagihan mencetak kontribusi gol buat City.
Sejak pulih dari cedera paha dan mendapat kesempatan tampil reguler buat Manchester City, Cherki tak pernah mengecewakan. 1 asis saat melawan Leeds, 2 saat melawan Sunderland, dan 1 lainnya saat menghadapi Crystal Palace. Menjadi bukti bahwa Cherki mampu jadi andalan baru City. Di UCL, Cherki juga sudah mengemas 1 asis. Terkini Cherki menjadi pemecah kebuntuan City ketika bertandang ke City Ground, markas dari Nottingham Forest. City yang kesusahan membobol gawang tim asuhan Saunders menginisiasi kemenangan lewat gol Tijani Reinders, buah dari asis Cherki. Cherki sendiri turun tangan cetak gol volley yang akhirnya antar City menang 1-2. Terhitung itu adalah kontribusi gol nomor 13 yang dicetak Cherki buat Manchester Biru. Meski sebelumnya tidak begitu disorot, nama Cherki kini mulai jadi buah bibir. Bagisnya mengantar City makin konsisten. Semua penonton Premier League bak tersihir dan akhirnya sadar bahwa Cherki lah penerus titah Kevin De Bruyne yang sebenarnya. Setiap pesulap punya triknya masing-masing. Ryan Cherki yang saat ini bermain bak magician yang mampu menyihir para penonton juga punya triknya sendiri. Pep Guardiola memberikan sedikit petunjuk mengenai trik Cherki itu. Kadang aku memarahinya, kadang aku mau menciumnya. Perasaanku campur aduk padanya. Aku ingin dia mengekspresikan talenta luar biasanya, kata Pep setelah pertandingan. Banyak yang bilang era sepak bola modern seperti sekarang menjadi era kematian pemain nomor 10 seorang playmaker murni. Sepak bola sekarang banyak dinilai terlalu terpaku pada sistem, apalagi di Premier League. Inilah yang menjelaskan fenomena mengapa Florian Wirtz masih belum bisa cetak banyak gol dan assist di Liverpool. Mungkin apabila Pep Guardiola terlalu mengekang Cherki, maka yang terjadi mantan pemain Lyon itu mungkin tak bisa memperlihatkan magisnya seperti sekarang. Cherki adalah salah satu tipikal nomor 10 murni. Seperti yang Pep bilang, pemain sepertinya memang butuh kepercayaan untuk mengekspresikan diri di atas lapangan. Apabila berkaca dari laga melawan Nottingham Forest, Cherki sejatinya bermain sedikit melebar ke kanan, bermain selayaknya winger. Tapi dalam proses terjadinya gol pertama, Cherki tiba-tiba ada di kiri. Meski diplot sebagai winger kanan, kreativitas dan kebebasan membuat Cherki tahu kapan harus masuk ke tengah dan bahkan kapan harus menyeberang ke kiri. Secara gaya main, Cherki adalah pemain yang cocok mengisi sistem permainan baru Pep. Beda dari musim-musim sebelumnya, Pep musim ini banyak mengandalkan kemampuan individu pemain. Sistemnya masih dipakai, hanya saja apabila sistem itu buntu, Pep bertumpu pada kemampuan individu pemain. Dan itulah yang terjadi pada Cherki. Apabila kita ingat kembali, di awal musim Manchester City sempat menjadi tim yang Haaland sentris. Banyak gol yang dicetak City adalah hasil dari kreasi sang striker Norwegia seorang. Ketika Haaland buntu, City kesulitan cetak gol. Hingga akhirnya City kesulitan memenangkan pertandingan. Namun dalam beberapa laga terakhir, Pep berhasil menepati omongannya yang menyebut bahwa ia akan membangun tim yang lebih kolektif. City tidak akan selamanya bergantung pada Haaland. Ketika pergerakan sang striker dimatikan seperti saat melawan Forest, Pep punya satu kartu as lain bernama Ryan Cherki. Catatan 2 gol dan 7 assist Cherki turut berkontribusi membuat City masih nyaman duduk di urutan kedua klasemen sementara. The Citizen cuma terpaut 2 angka dari pemuncak klasemen Arsenal. Selain mengobati kerinduan akan sasa Kevin De Bruyne, Cherki bisa jadi senjata mematikan Pep untuk merebut gelar IPL musim ini. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Ryan Cherki dan magisnya yang kini mulai mendapat banyak sorotan, terutama dari para pecinta Premier League. Bisa dibilang kompetisi memang masih panjang, namun dengan statistik yang konsisten bukan tak mungkin Cherki akan membawa sesuatu yang lebih besar buat City. Lantas menurut kalian sendiri gimana Football Lovers? Setelah kepergian Kevin De Bruyne, akankah Ryan Cherki menjadi penerus sang gelandang Belgia sebagai pembawa magis di Etihad Stadium? Tulis opini kalian tentang Cherki di kolom komentar ya. Seperti biasa, like kalau kalian suka videonya. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.